Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takbir selaku moderator dari kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Supratman Tahir, SIP MSc dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari Alna Alfiani, Sri Yunita, Heldayani, dan Rahul Araks. Di sini kami akan mengabarkan materi mengenai konflik politik yang akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Berikut adalah pemaparan dari kelompok kami. Faktor-faktor pemicu konflik politik. Pada dasarnya, konflik politik disebabkan oleh dua hal. Konflik politik itu mencakup kemajemukan horizontal dan kemajukan vertikal. Yang dimaksud dengan kemajukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku, bangsa, daerah, agama, ras, dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan. Dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota. Menurut Swaib 2018, kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang berlawanan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Konflik dapat ditimbulkan oleh kemajemukan vertikal karena adanya perbedaan bahkan pertentangan kepentingan kelompok mayoritas yang tidak memiliki atau sedikit memiliki kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan dengan kelompok minoritas yang mendominasi kekayaan, kekuasaan, dan pengetahuan. Jadi kekayaan, kekuasaan, dan pengetahuan bisa menjadi penyebab utama timbulnya konflik. Jimoh Kadiri 2012 menguraikan beberapa penyebab konflik dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik. Kemudian penghambat komunikasi. Konflik muncul sebagai akibat adanya hambatan dalam proses komunikasi. Kemudian pertentangan kepentingan. Kepentingan yang bertentangan mungkin menyebabkan terjadinya perbedaan tujuan di antara anggota-anggota dalam suatu organisasi. Kemudian kelangkaan sumber daya. Sumber daya organisasi tidak selalu cukup. Manusia, uang, bahan, dan waktu untuk memenuhi semua kebutuhan mungkin terbatas sehingga menimbulkan konflik. Bagian B, strategi manajemen konflik politik. Sementara itu, Mangkunegara 2009 merumuskan ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh pemimpin dan rakyat dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain yang pertama, menghindari konflik dapat melakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Yang kedua, mengakomodasi, memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Yang ketiga, kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan metode dan keahlian yang lebih dibandingkan yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Yang keempat, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan.
saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Kelima, memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Tantangan dan peluang dalam manajemen konflik politik. Tantangan dalam manajemen konflik politik itu yang pertama adalah ketidakpastian dalam politik. Perubahan cepat dalam dinamika politik seringkali sulit diprediksi, yang membuat sulit merencanakan strategi penyelesaian konflik yang tepat. Yang kedua itu adalah polarisasi opini publik. Ketika pendapat publik terpecah menjadi dua kutub atau lebih, mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak dan menjadi sulit. Yang ketiga adalah ketidaksetaraan kekuasaan. Dalam beberapa situasi, pihak yang terlibat dalam konflik memiliki akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya politik. Ketidaksetaraan ini menciptakan kesenjangan kekuasaan, membuatnya sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil. Selanjutnya itu adalah korupsi dan ketidakadilan. Adanya korupsi atau ketidakadilan dalam institusi politik dapat memperburuk konflik dengan merusak kepercayaan masyarakat pada proses politik dan lembaga-lembaga terkait. Selanjutnya itu adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa pihak yang terlibat dalam konflik mungkin resistensi terhadap perubahan atau reformasi. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang terakhir itu adalah ekstremisme politik. Munculnya kelompok-kelompok atau individu-individu ekstrim dalam ranah politik dapat meningkatkan ketegangan, sehingga mencari solusi moderat dan kompromi menjadi sulit. Selanjutnya, peluang dalam manajemen konflik politik. Yang pertama, pendidikan politik. Kesempatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan politik dapat menghasilkan partisipasi yang lebih konstruktif dan informasi yang lebih akurat. Yang kedua, partisipasi publik. Melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan politik dapat menciptakan rasa memiliki dan mendukung solusi yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap keputusan politik. Yang ketiga, reformasi institusi. Ada kesempatan untuk melakukan reformasi institusi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Yang keempat, negosiasi dan dialog terbuka. Membuka ruang untuk negosiasi dan dialog terbuka antara pihak-pihak yang bertikai dapat menciptakan kesempatan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua orang. Yang kelima, kesadaran multikultural. Kesempatan untuk membangun kesadaran multikultural dan menghargai keberagaman dapat mengurangi konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya atau identitas. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, dan saya bisa simpulkan bahwa konflik politik muncul dari kemajuan horizontal dan vertikal dalam masyarakat. Kemajemukan horizontal, kultural, dan sosial dapat memicu konflik karena berusaha mempertahankan identitas budaya dan kepentingan yang berbeda. Sementara itu, kemajemukan vertikal terjadi akibat perbedaan dalam pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Jadi, strategi manajemen konflik politik melibatkan penghindaran, akomodasi, kompetisi, kompromi, dan pemecahan masalah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.